Halo, good morning everyone. Good morning, good afternoon ya. Selamat siang teman-teman. Eh, ya sesuai janji ya, ini udah jam 1. Saya akan sharing mengenai Google Sheet ya. Jadi saya suka banget ini sama spreadsheet ya. Kalau dulu tuh saya pertama kali mengenal spreadsheet itu sangat-sangat awalnya adalah ya, Lotus 123 gitu. Nggak tahu kalau teman-teman ada yang pernah pakai nggak itu Lotus 123 ya. It's like a very very old software ya. Nah itu awalnya itu saya belajar Lotus 123 itu kalau nggak salah kelas 1 atau kelas 2 SMP kayak gitu ya kan. Terus habis itu ya banyak software spreadsheet ya kan, dan Excel itu udah pasti ya kan, and then sekarang Google Sheet gitu. Nah, mungkin nanti ini aku sharingnya akan banyak yang agak basic ya kan, karena mungkin masih banyak juga teman-teman yang nggak tahu. Terus nanti makin lama makin advance ya, hopefully 30 menit atau 1 jam lah ya nanti saya sharing mengenai ini. Ya, semoga suka ya, karena terutama ini kalau untuk entrepreneur, this is like very very important untuk paham kenapa ya, untuk financial, bikin projection dan lain-lain. Jadi nanti saya sharingnya akan cukup banyak juga ya mengenai financial projection and stuff gitu ya. Thank you so much. Ini kita mulai dulu dari yang simple-simple ya, sambil menunggu teman-teman yang lain mulai bergabung gitu. Alright, ya. Nah, Oke, ini Google Sheets ya. Kalau ada yang nggak tahu ya bisa mengunjungi page-nya itu Drive ya, drive.google.com gitu. Jadi di sini banyak ada kemampuannya, bisa dia Google Doc, Sheet, Slides, and so forth ya. Sekarang yang mau kita bahas adalah Google Sheets gitu. Nah, mungkin yang basic-basic dulu ya. Ini aku agak-agak zoom supaya bisa kebaca function dan everything. Tapi nanti it will be like zoom in, zoom out. Kira-kira apa dulu ya yang seru dari Google Sheet? Mungkin ini hal-hal yang mungkin spesifik Google Sheet dulu deh. Ya kan teman-teman, sering nggak sih kalau suka pengen tahu currency gitu ya. Jadi mata uang gitu. Mata uang dolar terhadap rupiah tuh gimana sih ya kan? Biasanya paling sering gimana sih? Pasti bukanya BCA ya kan. Jadi buka BCA situsnya BCA.co.id ya kan, and then you go here and then kamu akan mencari tahu nilai-nilainya gitu ya. Nah, ini BCA. Nah, sebetulnya di Google Sheet bisa loh teman-teman gitu kan. Gimana sih caranya? Ya, jadi caranya kayak gini nih. Watch this ya. Jadi ada function itu namanya Google Finance. Nah, itu dia ada hintnya ya. Google Finance. Jadi sebenarnya Google Finance ini itu tuh bisa mengambil variabel ticker apa aja yang ada di online ya. Mau ngambil saham-saham Tesla ya kan, terus kayaknya kalau nggak salah Indonesia juga ada deh, Bank Mandiri dan lain-lain, itu bisa gitu. Nah, jadi ini kayak contohnya ini kan, Google, GOOG. Nah, terus jenis-jenisnya apa, ada macam-macam. Ya, ada price dan and so forth. Itu nanti teman-teman bisa explore di Learn More. Ya, jadi ini saya perkenalan dulu, ada function itu namanya Google Finance. Nah, kalau saya sendiri paling sering ya itu tadi, ngambil data ya, mid range saat ini gitu ya. By the way, ini pilihannya kan ini ya, nama tickernya, terus atributnya apa, lalu tanggal gitu. Jadi kita bisa pilih tanggal. Nah, kalau untuk mendapatkan currency misalnya dolar Amerika terhadap Indonesia, itu pakai USD IDR gitu. Jadi ditempel tulisannya gitu. Jadi USD IDR. Nah, hasilnya adalah currency saat ini gitu ya. Jadi ini adalah nilai rupiahnya, 14.067 rupiah gitu. Dan asiknya lagi, angka ini berubah setiap 20 menit. Jadi benar-benar ini angka up to date mengikuti pasar, cuman telat 20 menit gitu ya. Ini di sini siapa yang sudah tahu mengenai function ini? Kalau yang sudah tahu coba dikasih apa ya? Ini penandanya apa sih? Wave atau apa ya? Maaf ya, saya tidak terlalu jago di dunia ini.
Gitu ya, jadi seru banget kan. Jadi kita bisa dapetin currency ya. Udah terus nanti kalau kita lagi ngomonginnya mata uangnya dolar, oke, saya mau refund 1 juta dolar gitu ya. Jadi misalnya anggap aja ini apa ada angka, sorry ini numlock saya mati. Ya, angka 1 juta dolar. Oke ya, oh saya mau raise 1 juta dolar Pak. Itu jadi kurang lebih kalau dirupiahkan, nah ini dia gitu ya. Nah, gitu ya, 1 juta dolar itu adalah 197 ini ya. Sorry, ini kok A1 dikali A1 sih, sorry, A1 dikali A3, nah gitu ya kan, 14 miliar rupiah Pak gitu saya mau raise fundnya gitu. Oh oke, gini-gini gitu. Nah jadi enaknya adalah ya ini angka mid rate gitu, jadi ini namanya Google Finance gitu. Seru ya. Oh by the way, kalau ada pertanyaan langsung ajukan pertanyaan ya. Jadi mungkin nanti pertanyaannya kalau bagus atau menarik, nanti saya akan coba bahas ya. Kalau saya pernah melaluinya juga. Oke, mungkin yang simpel-simpel berikutnya ya. Jadi mungkin sering juga kan kalau kita membuat kayak angka urutan 1, 2, 3 gitu kan. Nah terus aduh malas banget sih harus nulis satu-satu kayak gini. Nah salah satu tekniknya adalah bikin dulu urutan pertamanya ya kan. Terus kita pilih tiga-tiganya. Nah, lalu di pojok sini ini nanti kalau kita select itu jadi tanda plus, itu kalau kita tarik itu langsung jadi angka urut gitu. Jadi benar-benar efektif, nggak usah kita nulis angka satu-satu gitu ya kan males banget gitu harus nulis angka satu-satu gitu. Menarik ya. Oke, terus apa lagi ya, mungkin gini, tanggal gitu ya. Nah tanggal, nah jadi kalau tanggal kan sering tuh kita kalau bikin forecasting itu setiap bulan gitu ya. Nah jadi biasanya kan kita akan bikin forecasting per bulan itu biasanya kita nulisnya gini kan, Januari 2021, Februari 2021, Maret 2021 dan seterusnya gitu ya. Ya. Nah, ini kalau di Google Sheet itu juga kalian bisa lihat nih ya, 1/1/2021 dan seterusnya. Itu kalau saya tarik ya kan otomatis gitu. Ya kan? Seru ya? Seru banget gitu. Nah, ada tapinya. Saya sebetulnya nggak terlalu suka kalau mulainya tanggal 1/1/2021 gitu ya. Kenapa? Karena gini, Januari itu ada 31 hari ya. Februari itu ada berapa ya? 29 hari ya, kecuali kabisat gitu ya. And then ini 31, 30, 31, 30, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya, Juli 31, Agustus 31, and then September 30. Nah, ini kalau bikin forecasting dengan tanggalnya patokannya 1, itu kelihatannya kayak linear semua. Nah, jadi salah satu teknik hacking yang saya lakukan adalah saya nulisnya ya seperti ini. Jadi saya mulai dulu dari misalnya saya maunya Januari 2020 Januari 2021 ya gitu kan. Nah, saya tetap nulisannya ini 2020 ya. Nah, ini ya saya kasih contoh 2020 Nah, tadi kayak angka urut ya 1 2 3 4 5, tapi saya mulainya misalnya dari 2 gitu ya. Dari 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini kalau saya terusin bang ya. Nanti saya jelaskan ini kenapa kok bikinnya kayak gini sih Nat gitu ya. Nah, di sini saya pakai function namanya date gitu. Nah, saya pakai function namanya date. Nah, jadi fungsi date itu inputnya adalah year, month, day gitu. Oke. Ya, jadi saya ambil year-nya 2020 ya. Lalu month-nya saya ambil yang 2 which is actually Februari. Nah, tapi day-nya ya, kalau saya masukin angka 1 itu ini ya. Nah, ini ya. Kalau saya masukin angka 1 jadinya ya seperti ini kan. 1 ini formatnya saya ubah dulu ya. Jadi date-nya yang ada more date format ya. Ini kayak gini dulu ya. Nah, ya kan? Nah, kalau dilihat ya jadinya 1 Februari, 1 Maret gitu. Nah, uniknya kalau ini saya taruh 0 itu jadi kayak -1 gitu loh. Minus hari ini ya. Hasilnya apa? Adalah ya ini. Hari terakhirnya gitu ya kan. Seru nggak ya? Jadi kalian lihat kan sekarang ya, 31 Januari 2020, 29 ini hari terakhirnya.
gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, buat apa sih Nat kayak gini? Nah, seperti yang tadi ya, itu tuh saya ambil formatnya. Ini saya udah paling sering pakai itu yang kayak gini nih formatnya ya. Ini dia ya, September 2028. Nah, jadi kalau dilihat sekarang kesannya kayak ya sesuai yang tadi ya, Januari 2020, Februari 2020, March and so forth gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat di kalendernya ini nih sebetulnya adalah 31 Januari. Buat apa sih Nat? Nah, ini purpose-nya ya. Ini saya umpetin dulu ya, saya hide. Nah, oke. Ceritanya kita mau melakukan forecasting. Oke, di bulan Januari omset saya 100.000 ya kan. Di bulan Februari puji Tuhan ternyata lancar banget. Itu dapat 200.000 ya. Bulan Maret ada 300.000. Ini contohnya ya. Gini deh. Yang bener lah ya, 200.000. Nah, ya 300.000. Nah, kalau logikanya, kalau kita angkanya urut, ya kan ini akan jadi 400, 500, dan seterusnya. Tapi perlu diingat bahwa sebetulnya tanggalan itu tuh jumlah harinya beda ya. Contohnya nih ya, kayak sekarang ini bulan Februari ini kan sebetulnya bulan yang paling memusingkan untuk semua entrepreneur. Kenapa? Karena tampilan omsetnya tuh kayak turun semua. Padahal Januari itu ada 31 hari ya, sedangkan Februari 2021 itu ada 28 hari guys. Ya kan, jadi we actually lost 3 days kalau dibandingkan bulan Januari ya kan, lumayan banget kan. Perbedaannya beda 3 hari ya. Misalnya ini kan 28 hari dibandingkan kalau bulan Januari 31 hari itu 90% ya. Jadi rata-rata kalau laporan keuangan dengan kita jumlah transaksi yang sama, itu tuh sebetulnya omset kita tuh turun hampir 10% pasti di bulan Februari ya, gara-gara yaitu jumlah harinya beda. Nah, jadi dengan cara kayak gini ya, saya ambilnya ini adalah 31 Januari 2020 ya. Ini kalau kalian mau make sure itu aku bisa ambil nilainya ya kan. Ini aku ambil lagi nilainya, tapi formatnya yang tanggalnya komplit ya. Pang, ya gitu ya. Jadi make sure ya. Ini 31 hari, 29. Nah, ini sekarang aku mau introduce, ada function, itu namanya forecast gitu. Forecast gitu. Ada yang pernah pakai nggak teman-teman? Forecast ya. Jadi kalau forecast ini nih, dia akan meminta 3 variabel ya. Variabel pertama, X itu adalah variabel yang patokan hari ini. Patokan nilai yang mau saya cari terhadap X and Y. Ya, jadi ini forecast ini sebetulnya linear regression. Ya, jadi dibikin garis lurus. Gitu. Nah, contohnya ya, ini kalau di contoh sini nih saya mau memprediksi bulan April saya, omzetnya itu harusnya berapa. Kalau bulan Januari saya 100.000, ya bulan Februari ini ceritanya kita orang kaya lah, dolar ya kan. Omsetnya 100.000, 200.000, 300.000. Nah, saya pengen tahu bulan April tuh harusnya berapa sih? Nah, ya kita pakai fungsi forecast ya. Kita ambil nih ya bulan April patokan X-nya saya. Nah, nilainya yang mau saya pakai sebagai patokan forecast apa ya? Y itu ini, Y. X-nya tuh ini ya. Jadi gampangnya adalah gini. Ini X sama X itu adalah ya horizontalnya ya terhadap waktu yang mau kita prediksi adalah rupiahnya. Nah, ini jadi data Y-nya seperti ini ya. And data X-nya seperti ini. Gitu ya. Dapat deh ya. Logikanya kalau itu tepat linear forecast harusnya 400.000. Tapi di sini kenapa kok 401.000? Karena jumlah harinya lebih banyak atau lebih sedikit gitu ya. Jadi ini 400.000 optimis. Kenapa? Karena bulan Februarinya itu yang harusnya 29 hari omsetnya tetap bagus 200.000 gitu. Jadi makanya forecastnya bagus. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Ini kalau saya copy ya, itu ngaco ya. Ngaconya apa? Karena ini ya, ini kalau kalian lihat ya, data yang saya ambil ya adalah variabel X ya, ini variabel Y-nya terhadap variabel Y. Nah, tapi kalau dilihat di sini mencong turun ke bawah ya. Jadi forecastnya jadiin forecast lagi, itu tuh nggak masuk akal ya. Jadi ini salah. Harus kita kunci. Nah, teknik nggak kunci kalau yang orang paling sering pakai Google Excel atau worksheet itu kan udah tahu ya, pakai tanda dolar. Ini jadi tanda dolar adalah
mengunci posisinya. Jadi di sini saya ketik ini tanda dolarnya gitu. Nah, keuntungannya apa? Jadi kalau tanda dolar tuh kayak mengunci titiknya ya. Kalau dolarnya di E, saya kunci titik E-nya. Kalau dolarnya di angkanya, saya kunci titik angkanya gitu ya. Nah, jadi yang saya kunci adalah ini ya, 3 bulan ini sama 3 bulan data ini ya. Jadi kalau saya copy paste sekarang ya. Nah, itu ya. Yang berubah itu cuman X-nya gitu ya. Kalau dilihat sekarang X-nya berubah tapi forecast-nya terhadap the real actual data ya, the real actual data. Seru ya. Nah, tapi kan tadi kalau dilihat buset dah, manual banget. Nah, ini serunya bisa pakai function ya, F4 kalau di keyboardnya Windows gitu ya. Jadi kita pilih ini E1, E3 ya, pencet F4. Pang. Ya kan? Oh, tapi saya maunya yang mengunci adalah kolomnya doang, E-nya ya. Angkanya doang. Nah, ini F4 lagi. Kalau pencet F4 lagi sekarang ininya ya kan. Terus kalau dipencet lagi baru hilang, terus ini semuanya gitu. Nah, ini saya pindah kursor sini, saya F4 lagi. Cepet ya kan? Nah, jadi udah tinggal diterusin. Pang gitu. Ya, jadi menghasilkan forecast gitu. Nah, ini by the way, ini kenapa kok ngaco karena tadi angkanya saya tidak copy paste semua ya. Pang gitu ya. Ini saya tidak copy paste semua. Oke, kita tariklah sampai ujung. Gitu. Ini tadi kalau saya langsung ke shift control itu sampai ke titik paling bawah gitu ya. Ups. Sorry. Gitu. Ya. Nah, nih ya, jadi hasilnya adalah forecast seperti ini. Gitu. Seru ya. Ini kalau ingat kalau ada pertanyaan just ask me a question gitu. Ini ya, pusing ngomongin Om Z. Iya, benar-benar ya, karena this is like very very important ya. Ini nanti by the way saya record ya, jadi kalau mau ini minta ulang coba di playback aja lagi gitu. Oke, lanjut. Ya, jadi ini triknya ya. Jadi saya mengambil adalah tanggal terakhirnya which is tanggal 31 Maret, 30 ya. Jadi forecastnya jadi jauh lebih akurat gitu. Karena kadang kalau kita patokannya tanggal 1 terus ya bisa forecastnya akurat ya. Ini kan sebetulnya kalau saya bikin nih 1, 2, 3 ya. Sorry ini deh. 1, 2, 3 ya kan. Nah, ya kan jadi linear gitu kan. Nah, jadi angkanya urut. Which is this is not ideal gitu kan, karena jumlah harinya kan nggak sama ya. Gitu. Jadi we don't want this gitu kan. Ya kan, we don't want this ya kan, kita maunya akurat sampai ke harinya gitu ya, seperti itu. Oke ya, seru ya, mantap ya. Ini tripodnya tidak canggih nih. Oke, itu sudah. Nah, sekarang kita saya janji juga mengolah data ya. Oke, kita akan coba mengolah data. Nah, sekarang kalau kalian mau latihan data itu salah satu situs yang saya sangat suka adalah Kaggle ya. Kaggle nih. Jadi Kaggle ya, ini Kaggle. Kaggle ini ada di menu data ya. Ini menu data. Jadi namanya kaggle.com/dataset. Nah, datasetnya ini banyak banget ini. Ini seru-seru banget gitu. Jadi kalau teman-teman mau latihan-latihan, monggo pakai Kaggle ya. Nah, ini saya ambil contoh yang lagi seru nih, aku suka juga nih ya. Netflix Movie and Show, data dari awal sampai tahun 2020 kalau nggak salah. Gitu ya. Gitu ya. Jadi seru banget nih, ada data film-film Netflix. Yuk kita download ya. Jadi ini saya klik nih tombol download, pang ya. Nah, jadi filenya ya, ini filenya itu adalah file CSV ya. Nah, file CSV itu tuh sebentar ya, aku coba buka ya. Nah, ini ya. Jadi aduh, kok tutup lagi. Nah, ini dia ya. Jadi file CSV ini ya, ini aku coba ekstrak dulu ya. Nah, sering kita itu file CSV itu langsung kita copy paste ke ini ya. Mana sih tadi? Ah, ini dia. Ini ya, file CSV ya. CSV itu artinya comma separated value. Itu sering tuh kita langsung taruh ke Google Drive gitu ya. Jadi contohnya kayak gini nih. Ini ada Google Drive, itu filenya tadi sebetulnya bisa nih ya. Kita klik drag ke sini gitu ya.
itu bisa gitu. Jadi langsung di-upload gitu. Pang. Mana sih? Ini kok nggak bisa? Biasanya bisa. Ini deh My Drive ini ya, pang. Gitu. Nah, itu kan. Jadi sama dia nanti langsung di-upload. Nah, tapi bukan begini caranya ya. Kita harus impor secara secara manual gitu supaya struktur dan lain-lainnya, tipe datanya otomatis diubah gitu. Jadi mari kita bikin ya, new sheet ya, blank spreadsheet gitu. Nah, caranya adalah pakai import ya teman-teman. Nah, ini tombolnya import. Nah, waktu di import itu ada pilihannya tadi ya. Recent tadi juga bisa sih, file yang tadi kalau nggak salah harusnya otomatis ada ya, archive. Tapi saya ceritanya ini saya buka filenya ini ya, Netflix titles. Oke, mari kita upload. Nah, jadi waktu dia upload ya, nah ada ini pilihan impor, ini yang penting ya. Jadi ini impor, saya mau di sheet baru misalnya ya kan, atau ditaruh di sheet yang ada sekarang juga bisa. Separator, nah ini si Google tuh agak lebih pinter gitu. Karena kalau kalian pakai Excel ya, kebetulan kalau datanya data luar negeri ya kan, tapi kalian Excelnya itu Anda set regionnya Indonesia, itu kadang dia bingung antara koma sama titik gitu ya, ketuker-tuker gitu, dan itu cukup ribet lah gitu, ada tekniknya ya. Tapi saya nggak mau ngebahas itu. Ini saya pakai ini ya, insert sheet, detect automatically, convert, number, date, formula, yes ya. Kita impor. Nah, ini dia ya, seru kan? Jadi sekarang ini ada ID, ini adalah unique ID ya. Secara total unique ID mereka ada 7787 ya. Jadi S7787. Kolom-kolomnya tuh apa aja sih? Ya, ini ada tipe, title, director, dan seterusnya gitu. Ya. Nah, biasanya saya kalau mau misalnya patokannya terhadap baris ini ya, kursornya saya taruh di sini, view freeze up to current row. Nah, jadi nanti bagian atasnya tetap lengket ya gitu. Ini juga sama sih ke samping. Kalau misalnya saya mau sampai bisa ngeliat direkturnya ya, filmnya ya, kursornya saya di titik sini, view freeze up to this column gitu. Jadi nanti yang bergeser di kanannya gitu ya. Tapi ini saya matiin dulu lah. Pang. Nah, ya. Oke, kira-kira apa ya yang bisa kita manipulasi? Ini kalau kita lihat nih pola-polanya, TV shows dan lain-lain. Nah, pertama mungkin filter dulu deh ya. Jadi ada ini namanya filter gitu ya, create filter. Pang. Nah, ya. Jadi kalau saya mau lihat movie aja ya kan, nah, ini filter by file. Ini nih dia. Ini kan kebetulan cuma 2 kolom ya. Saya mau lihatnya movie, jadi TV show saya matikan. Oke. Nah, sekarang kita hanya melihatnya yang movie saja gitu ya. Tapi datanya sebetulnya masih ada, cuman disembunyikan gitu ya. Ini kalau balikin ya harus select all, pang. Nah, muncul ya. Ini judul film ya. Jadi jangan bingung, ini kok title kayak gini. Ini judul filmnya kebetulan macam-macam. Terus ini sutradaranya siapa, castnya dan siapa. Oke. Enaknya apa ya yang bisa kita lakukan dari sini? Oke, mari kita coba lihat. Saya paling suka itu namanya pivot table gitu. Ada yang pernah pakai nggak pivot table ya? Yuk kita coba pakai. Nah ini, jadi ada data namanya pivot table ya. Ini mungkin saya akan gerak-gerakin supaya ini. Nggak, gini dulu deh ya. Sebetulnya di Google itu, di Google Sheet itu tuh ada nih di pojok kanan atas tuh ini nih, Explore ya. Explore ini sebenarnya keren banget loh guys. Kalian klik deh ya kan. Dia tuh akan membuat semacam kayak rangkuman tentang apa aja gitu ya. Dia bahkan bisa merekomendasikan pivot table-nya ya kan. Ini ratingnya nih ya, total ini kalau kalian tertarik tinggal masukin gitu kan, and so forth. Ya, hitung jumlah ID, hitung distribusi dan seterusnya gitu. Ya. Dan kalau saya select nih, misalnya saya selectnya cuman ini ya, dari ujung sini ke sini semua ya, misalnya saya cuman pilih segini, itu nanti dia ngasih tahu ini tuh agregasinya. Jumlahnya ada 17 ya kan,
and so forth kayak gitu. Jadi ini seru banget lah explore ya. Kalian sering-sering coba gitu. Nah, yang mau saya lakukan adalah pivot table. Nah, jadi kita lihat nih ya, data pivot table. Ya. Nah, yang saya suka dari Google juga gini nih, data range ya. Kalau tadi udah rapi, dia akan langsung otomatis suggest gitu. A1 sampai L778, which is bener ya. Kalau kalian mau lihat ya ke sini juga bisa nih, ya kan, A1 sampai L778 ya, sampai ke bawah nih, L778. Oke. Ya, saya pilih aja nih. Oke, gitu ya. Lokasinya di mana ya kan, mau lembar baru ya kan atau existing sheet. Nah, kalau existing sheet saya mau taruh di sheet 1 tadi ya. Pam. Ya, saya taruh sini. Sheet 1 A1 ya. Create. Nah, ini dia ya. Jadi, ini adalah pivot table ya. Dan ada suggestion-nya juga, seru banget ya. Oke, sekarang kita mau coba pivot table apa sih kira-kira? Saya mau perbandingan jumlah movie terhadap jumlah TV show deh, ya kan? Oke, boleh. Ya, jadi row itu ada barisnya, ya. Column itu adalah ke sampingnya, ya. And then value itu adalah nilai yang mau diambil, ya. Sedangkan filter itu adalah ini disaring datanya, ya. Kita coba satu-satu dulu deh. Oke, tadi saya mau berapa sih jumlah movie sama jumlah TV show ya. Itu ada di tipe. Ya kan, jadi saya pilih nih ya di row tadi add tipe. Nah, keluar deh ya kan. Tipenya ada movie, ada TV show. Tapi nggak ada angkanya. Kenapa? Karena value-nya belum dikeluarin. Oke, value-nya apa sih? Nah, kalau saya tadi ada unique ID-nya adalah show ID ya. Jadi nggak akan double-double, saya pilih. Gitu. Nah, count A itu bedanya sama count adalah kalau count A itu nggak harus angka ya. Kalau count itu harus angka. Jadi count itu hanya menghitung yang angka. Kalau count A adalah menghitung semua variabel ya, yang ada isinya ya kan, kecuali yang kosong. Nah, ini hasilnya adalah tada ya kan. Jadi saya sekarang udah tahu nih jumlah movie so far di Netflix ada 5.307 dan TV show ada 2.410 dan grand totalnya ada gitu. Nah, ini ya. Urutannya ya terhadap tipe gitu, ascending nih ya kan. Jadi M dulu baru T, tapi kalau kalian mau jumlah ya bisa ganti dari ke count A. Ascending ya ini kan dari kecil ke besar ya, TV show dan seterusnya. Oke. Nat kayaknya nggak seru sih datanya kalau cuma gini. Coba kalau per tahun deh gitu ya. Nah, kita sekarang kita mau lihat per tahun. Nah, ini yang mungkin banyak teman-teman nggak ngeh ya tentang per tahun ini ya. Sekarang kita punya data ini ya, dan ini datanya sudah rapi ya kan, 8/14 dan seterusnya. Ini ada data, tapi datanya data tanggal guys gitu kan ya. Beda sama release year ya. Kalau release year kan ini film dirilis tahun berapa, tapi tayang di Netflixnya tahun berapa. Ini kan beda nih angkanya, 2008 tapi dirilis 2020. Kita mau tahu ini filmnya rilisnya kapan. Oke. Kita bisa pakai barisnya adalah ya tadi ya, date added gitu, date added ya. Nah, keluar deh. Nah, ya, waduh, kok jadinya per hari semua ini, aduh malas banget gitu ya. Nggak apa-apa, kita lihat dulu ya. And then kita mau lihat jumlah filmnya ada berapa nih ya, show. Oke, nah itu ya. Jadi Januari 1 ada 1 dan seterusnya. Ini Oktober 1 2000. Nah, aku agak lebarin sedikit ya. Nih, Oktober 1 2011 itu ada 11. Ya, tapi ya kalau kayak gini ya juga sebenarnya nggak menarik ya. Pak Nat, saya maunya per bulan deh, gitu kan. Nah, caranya adalah ternyata di sini kalian bisa mouse kanan. Gitu, mouse kanan, create pivot date group gitu ya. Nah, pilihannya kalau tipe tanggal itu ada ini. Terhadap detik, menit, jam dan seterusnya ya, day of week, day of year, day of month ya. Hati-hati kalau milih month ya. Hati-hati kalau milih month, quarter, year. Kenapa? Bulan ini cuma diambil nama bulannya yaitu Januari. Jadi Januari 2020 sama Januari 2021 itu jadi satu. Ya, tapi kalau kalian pengennya ngelihatnya oke, saya mau ya Januari 2021 sama Januari 2020 itu namanya year month gitu ya. Jadi kita pilih ini year month. Kling. Hore, sekarang kita udah dapat per bulan gitu. Tapi gini, Pak Nat, kok dari 2008 sih kita mau yang paling baru dulu dong? Ya udah, ganti dong ya. Date added-nya kita ganti jadi descending gitu ya. Nah, ya kan ini kalau by the way kalau ini diubah, ini balik lagi ya. Nah, jadi
kita mouse kanan lagi gitu. Memang ngeselin sih ini, entah kenapa ke reset lagi. Year month gitu. Tada, ya kan? Jadi Januari 2021 ada 117 new shows gitu ya. November, Oktober dan seterusnya. Kalau sampai bawah ini kita lihat mana nih? Kok hilang? Ah, ini dia ya. Totalnya tetap ada gitu. Seru ya? Nah, oke. Tapi saya mau tahu dong bedanya Pak antara movie sama shows gitu kan. Tapi dalam bentuk kolom. Nah, itu bisa. Ya udah ambilnya di kolom gitu tadi ya. Tipe gitu. Pang. Ya. Ada ini ya, saya tutup dulu nih. Sekarang kalau kalian lihat ya, di Desember movie ada 101, TV shows ada 74 ya. Ini saya kecilin dulu deh. Nah, ini dia ya. Dan totalnya ada 175. Dan kita nggak perlu ngitung satu-satu guys. Menyenangkan kan ya. Oke, wonderful. Nah, ada tapinya nih. Loh, Pak, ini kok ada yang nggak ada tanggalnya ya kan? Ini malah merusak data gitu kan. Ya, kita bersihin yuk, karena kalau nggak dibersihin nanti waktu kita ekspor sebagai tipe date ini nanti bisa-bisa 1 Januari 1900 gitu. Kalau Excel itu kalau diekspor kosong gini dikasih tipe date itu jadinya 1 Januari 1900, akan merusak data. Caranya gimana? Ya di filter gitu ya. Kita filter yang nggak ada tanggalnya. Jadi tadi date added-nya ya. Sekarang kan showing all item ya kan. Nah, ini banyak teknik ya, bisa kondisi ya di mana is not empty itu boleh ya kan. Jadi tidak kosong. Ya, jadi saya filter kondisinya nggak kosong ya. Jadi kalau saya oke sekarang, nah hilang. Udah nggak ada dari datanya. Cuman memang agregasinya jadi berubah ya kan. 10 film tadi hilang. Kicu ya. Jadi seru ya. Oh, jadi kita bisa tahu nih Netflix itu mulainya 2008 Januari ya. So basically they're like almost 12 years ago ya kan, mulai dari satu film gitu. Ya, ingat entrepreneur, everyone starts from zero gitu ya. Nah, seperti itu ya kan. Seru ya. Ya, seru. Nah, gitu. Terus apalagi ya kira-kira yang bisa diolah ya dari sini ya. Ya ini misalnya kayak sutradara ya kan, saya pengen tahu nih sutradara yang paling produktif siapa sih gitu kan. Nah, bisa. Ya, ini kita ulang lagi aja ya, pang ya, atau bisa bikin pivot table ya. Cuman ini karena lagi demo ya udahlah aku ulang aja. Oke. Saya mau nama-nama sutradara ya kan. Terus saya hitung ya jumlah filmnya lah, jumlah showsnya. Tada. Gitu kan. Nah, tapi nggak asik banget nih ya. Hurufnya abjad, kita mau yang paling produktif siapa sih ya kan. Oke, yang kita sort adalah jumlahnya ya. Sort jangan ascending karena dari kecil, tapi descending. Tada ya. Jadi ini ada namanya Raul Campos Jan Suter. Ini nih yang paling sering. Nah, ini ada lagi nih sutradaranya kosong ya, kalau nggak mau kotor ya udahlah direkturnya gua filter. Kicu ya. Jadi gua mau ini blank, ini juga bisa ya, kalau mau diklik itu juga sama aja. Pang. Gitu. Ya, jadi ini dia sutradara yang paling sering ini. Nah, tapi kalau mau tahun-tahunnya ya ke kanan gitu. Itu juga bisa. Oke. Ini seru. Oke, tapi apalagi ya tadi? Saya lihat ini. Oke, aku lihat dulu ya. Itu kosong kok ada variabelnya? Iya, karena kebetulan ada film ya, ini ya. Ada film yang ini ya, is empty ya, saya tunjukin ya. Nah, ini sutradaranya kosong, tapi memang ada datanya gitu ya. Gitu. Jadi memang apesnya ini saya ini dulu deh. Tumpahannya ngumpet biar nggak kotor. Nah, ini ya kan. Jadi kalau dilihat nggak ada data sutradara, tapi memang data filmnya ada ya. Kebetulan mungkin ya tidak lengkap lah ini ya pengisian datanya gitu ya. Jadi seperti itu. Terus apa lagi nih yang nanya? Ya nanti saya jadiin IGTV ya. Itu 10 di atas ke apa? Nggak ada infonya. Wah, apa ya? Yang mana tadi? Saya udah miss ya, sorry.
Persentase peningkatan per bulan sebuah produksi. Oke, peningkatan per bulan sebuah produksi. Ya sebetulnya kan bisa dihitung dari ini ya rumusnya ya mundur ke persentasenya aja ya kan. Misalnya pertumbuhan itu kan angka ini dikurangi angka sebelumnya ya kan, dibagi angka sebelumnya gitu ya. Nah ya terus aku fill pang. Nah terus ini aku jadiin persen tuh ya. Jadi bulan sebelumnya 100.000 ya, bulan berikutnya 200.000, berarti pertumbuhannya 100% ya, alias 2 kali gitu. Nah tapi ya dari 200.000 ke 300.000 pertumbuhannya 50% ya kan, and so forth gitu. Jadi memang ini secara data makin lama makin mengecil pertumbuhannya gitu ya. Makanya startup itu ya, saya selalu bilang tahun 1 ke tahun 2, tahun 2 ke tahun 3, jangan sedih kalau angka ininya menurun. Kenapa? Ya kan udah makin susah. Ya kan? Udah makin susah, kalian nggak bisa selalu setiap tahunnya growth-nya misalnya 500% ya kan. Bahkan dulu kita tiket itu 1.400% tuh tahun 1 ke tahun 2 ya kan. Tapi tahun 2, 3 dan seterusnya ya rata-rata 300% lah, dan itu dengan susah payah juga kayak gitu. Ya jadi jangan sedih kalau year on year-nya tuh makin turun gitu. Nah, ini ya Andika Andestal ya. Halo Pak, apa manfaat memprediksi omzet untuk sebuah bisnis sedangkan nanti prediksi kita juga bisa salah? Nah, ini menarik ya. Jadi sebetulnya gini, kenapa kok kita melakukan forecasting ya, supaya tim internal ada target gitu. Kesalahannya banyak orang kalau nggak ada target, ya udah hasilnya mau naik mau turun, kita biasa aja gitu. Tapi kalau ada target ya kan, kita itu akan termotivasi untuk mencapai target bagaimanapun caranya gitu. Nah mungkin kalau boleh saya tunjukin itu data tiket.com ya. Nah ya, nah ini dia datatiket.com nih ya. Jadi ini ada datatiket.com. Ntar aku agak zoom out sedikit ya karena. Nah jadi gini, dulu tuh saya bikin datatiket.com itu, kalian lihat nih ya. Tiket salesnya itu tuh targetnya hotel sama konser. Ini saya kekirian dikit ya. Nih dia ya. Saya targetnya adalah hotel sama konser gitu. Nah, ini jumlah tiket penjualannya ya kan. Kalau yang di bawah ini adalah revenue-nya, dan revenue-nya ini banyak banget asumsinya. Jadi asumsi kita average hotel revenue 750.000 ya kan. Kalau event rata-rata 500.000. Terus ini COGS hotel itu 85%, jadi margin 15%. Kalau konser itu marginnya 10%. Dan waktu itu kita asumsinya pembayarannya kartu kredit semua. Gitu ya kan, karena kan Agoda, Booking.com itu kartu kredit. Nah, ini ya jujur aja ya teman-teman. Ini nih kalau dilihat forecast-nya, ini saya angkat dulu nih ya. Kalau dilihat forecast-nya ya, itu terhadap pertumbuhan angka ya, ini linear regression juga gitu. Nah, surprisingly guys, itu selama satu setengah tahun tiket jalan, itu tuh omsetnya mirip banget seperti target kita ya. Padahal revenue-nya bukan dari dua ini, bukan dari hotel atau konser. Revenue kita salah satunya yang paling gede waktu itu adalah malah dari maskapai gitu. Jadi nggak ada di sini kan. Nah, tapi kok bisa sih target revenue kita tercapai ya, tetap sama? Karena ada target. Ya kan, internally kita kalau dari company wide targetnya apa? Revenue, ya kan? Mau caranya gimana itu urusan nanti masing-masing juga gitu kan. Jadi tapi harus ada target teman-teman ya. Ingat, aku paling suka itu Steve Covey ya, begin with the end in mind ya. Mulailah dari apa sih tujuan akhir kita ya. Kalau tujuan akhir kita nggak ada, target kita nggak ada, orang-orang nggak akan melakukan aktivitasnya. Ini mungkin yang menarik itu kayak yang mirip-mirip kayak gitu tuh kayak OKR itu loh ya kan. Objective Key Result ya. OKR ini itu kan ala-ala Google ya. Jadi orangnya ini dulu di IBM teknik OKR, terus dia pakai di Google ya. Itu kalau mencapai target 70% itu mereka sudah happy ya kan. Ingat loh, OKR sama KPI beda ya. Nah, OKR itu mencapai 70% sudah happy. Kenapa? Karena targetnya gila banget, susah banget, agresif banget. Tapi kalau targetnya segila mungkin, sesusah mungkin, ya seagresif mungkin, kita semua internally akan berusaha untuk mencapai angka itu. Ya, jadi contohnya kayak gini kan. Kita month by month ya. Terus
minggu 1 kita lihat. Oke, omset kita sudah 24% terhadap target kita ya. Kita akan happy ya kan, I think we are doing the right thing gitu. Tapi kalau di minggu 1 kita bilang omset kita 12% terhadap target bulan ini, langsung kita mikir kan, anjrit, baru 12% ya kan. Minggu pertama ya kan, 1 bulan rata-rata 4 minggu harus 25%. Ya udah, jadi kita langsung mikir bikin program apa lagi ya kan, apa yang harus kita improve dan seterusnya supaya kita bisa mencapai target bulan itu. Karena kalau nggak ada target, ya gitulah, karyawan dengan senang hati menikmati gaji kita tanpa memikirkan revenue gitu ya. Jadi itulah pentingnya target gitu. Nah, terus apa lagi ya? Ya, oke. Mungkin itu dulu ya. Coba ini target sama reward. Sebetulnya bisa ya kan, tapi kalau untuk startup kan pertama biasanya nggak langsung profitable ya kan. Bisa aja kita ngasih bonus kok, karena dulu zaman tiket itu seingat saya tahun ketiga ya atau tahun keempat itu kita sudah mulai ngasih bonus. Nah, uniknya bedanya kalau di company kita itu sales tuh nggak dikasih bonus sama sekali ya kan. Kenapa? Karena sales sukses itu karena orang produk, orang engineer, orang ops gitu kan. Jadi nggak melulu itu karena baktinya orang sales. Jadi semua berhak untuk mendapatkan bonus yang sama gitu. Itu inspiring banget itu ya. Dan saya sih sebenarnya paling suka itu. Karena engineer ya, mungkin karena saya kan orang IT ya, kita tahu itu engineer kerjanya panas banget kepalanya ya kan. And then bisa tuh duduk itu 12 jam gitu kan, nggak geser-geser ya kan. Nggak ada nyantai, nggak ada ini. Kenapa? Karena kalau saya sendiri kalau udah fokus itu saya nggak mau ngobrol dengerin orang lain gitu kan. Pokoknya saya kerjain terus kayak gitu. Nah, makanya penting untuk semua lini ya, termasuk ops itu kan kayak customer service ya. Kalian coba deh dengerin customer service kalian, dengerin komplain-komplain ya. Gila itu tuh pokoknya orang CS tuh kayak pasti masuk surga lah. Karena komplainnya didengerin dan nggak gampang marah ya kan. And then malah dibantuin dan diselesaikan masalahnya gitu. Jadi seperti itu ya reward gitu. Oke. Apalagi ya sebetulnya Google Sheet ini banyak banget ini kemampuannya, teknik-tekniknya ya, tapi mungkin terlalu spesifik gitu kalau saya share gitu. Karena banyak loh. Contohnya kayak apa ya? Contohnya kayak gini. Ya, coba gini. Oke, saya pengen tahu Raul Campos gitu ya. Raul Campos ini nih orangnya seperti apa sih gitu kan? Nah, caranya gimana sih kalau saya mau ini aja deh, Marcus Raboy gitu kan. Saya mau tahu orangnya kayak apa, itu kan saya search gitu kan, Marcus Raboy gitu. Oh, ini dia ya. Ini dia Marcus Raboy, orangnya kayak gini ya kan. And then saya ambil gambar gitu. Nah, ini gambar pertamanya Marcus Raboy. Nah, ini alamat situsnya itu tuh bisa loh. Saya taruh ke sini ya. Ini ya. Jadi saya taruh di sini, peng gitu. Nah, tapi saya mau mengambil variabel Marcus Raboy-nya ini ya. Jadi yang saya lakukan adalah ini teks-teksnya saya hapus. Bentar, gini deh, balik lagi. Marcus Raboy ini URL, ntar nih aku agak naikin sedikit ya. Nah, ini ya. URL-nya kan banyak nih ya. Search Q Marcus Raboy, new window, bla bla bla. Nah, ini variabel yang bisa kita ambil itu adalah ini TBM sama dengan ISCA, image search. Nih. TBM sama dengan ISCA, sisanya saya hapus. Kalau saya enter masih jalan ya, berarti benar nih search-nya. Oke. Saya ambil nih ya, saya ganti nih. Oke. Pang. Ya, nih dia Marcus Raboy ya. Tapi kalau kayak gini doang nggak seru ya. Jadi kita ambil dari variabel yang di kiri. Ini saya kasih kutip. Terus Q ya, saya kasih tanda dan. Terus Marcus Raboy ini variabel yang di kiri yaitu A3. Jadi saya ambil nih A3. Dan saya kasih tanda kutip lagi. Ya, pang. Ya. Ada ya kan, seru ya. Jadi ada URL gini. Nah, ini URL ini itu tuh
search-nya ya. Nah, sekarang kita mau apa ya misalnya jadiin hyperlink itu. Nah, kalau mau jadiin hyperlink, ya aku kiriin dulu deh ya, agak kiriin. Ini ada alamat situs. Kalau mau jadi hyperlink ya tinggal gini, hyperlink gitu kan, terus ke kiri ini, pang ya. Aduh, tadi gua keburu geser ini ya, pang. Nah, ya kan, jadi saya copy paste ya. Nah, hasilnya adalah sekarang bisa diklik gitu. Jadi kalau saya mau tahu nih orang ini seperti apa ya kan, dan nggak harus URL yang kayak gini ya. Jadi maksudnya kalau mau teksnya beda itu bisa gini, ref gitu ya, hyperlink. Nah ini kok ini ya, hyperlink bener nggak sih? Nah, salah, ternyata salah guys, sorry. Nah gitu ya, jadi kita bisa ini. Nah oke, ini hyperlink kayaknya nggak menarik. Gimana kalau kita mau ambil gambar gitu? Nah bisa nggak sih ngambil gambar ya kan? Bisa ya kan. Kita ini ada function dewa gitu kan. Function dewa itu namanya import gitu ya. Ini import ini ada macam-macam teman-teman. Ini ada import XML, data, feed, HTML, range. Kalau data itu file CSV itu tuh file itu bisa diimport menggunakan function gitu. Kalau XML ini website pun bisa diambil gitu ya. Feed ini RSS-nya ya kan, terus ini HTML itu dia bisa ngambil tabel. Ya, jadi kalau dari sebuah website ada table dia bisa ambil ya kan. Kalau range itu dari spreadsheet lain kita ambil range. Dan ini spreadsheet di dokumen yang berbeda, bukan di dokumen yang sama. Kita mau coba ambil yang import XML. Nah, ini saya mau ambil import XML ya. Nah, URL-nya adalah tadi ya kan, si Markus ini. Nah, terus ini XPath. Nah, ini teman-teman belajar sendiri ya, tapi intinya adalah XPath itu kayak gini nih. Jadi kalau saya mouse kanan ini ya, misalnya ini ya, saya mouse kanan itu kan ada namanya inspect, pang ya. Nah ini file image ini kan, ini nih kalau saya lihat ini ya, copy XPath ya, copy XPath isinya apa sih Nat ya kan? Isinya tuh seperti ini gitu ya kan, bla 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 bla, ini div ini terus file image gitu. Nah saya mau ambil file image terus ada src-nya ya kan, ada gambarnya gitu. Nah jadi di sini mana sih tadi? Nah ini ya, saya mau ambil file image img ya, yang ada atribut namanya src gitu, kayak gini ya. Ini saya ambil, pang, keluar deh ya kan. Jadi ini adalah gambar logonya Google, terus ini adalah semua gambar yang di website itu. Tapi unfortunately ya, si import XML karena kalau ada gambarnya ada banyak ya, dia akan keluarnya banyak ya. Ini kan ada banyak. Saya bikinnya ke kanan deh gitu kan. Nah, jadi pakai function namanya transpose. Jadi dia keluar gambarnya ke kanan, pang. Nah, sekarang file-file gambarnya ada di kanan ya. Nah, oke. Sekarang gua males harus buka Wikipedia search satu-satu ya kan. Saya mau mukanya aja. Oke. Boleh saya ambil nih image. Seru ya nih ya, ada image tuh. Insert an image. URL-nya apa? URL-nya saya ambil adalah yang ini kan logo Google, ini adalah gambar pertama ya. Saya enter. Hasilnya adalah tada. Gitu ya, muka orangnya gitu ya. Jadi oke, Markus Raboy itu mukanya kayak gini ya, and then you can actually copy paste the rest ya, untuk bisa dapat muka-muka dari masing-masing sutradara. Seru ya gitu. Jadi pokoknya Google nih gila lah ya. Oke, mungkin currency, ini aja deh currency tadi, ini aku baru kepikiran. Coba ya kita buka situs bca.co.id ya. Udah jam 9 menit lagi deh ya, bca.co.id. Nah ya, kita coba lihat, buka ini bca.co.id. Setahu aku sih mereka punya table ya. Ini table nggak sih teman-teman? Kita lihat ya.
Wih, hore, kita beruntung karena ternyata bentuknya table nih ya. Currency dia ini bentuknya table. Oke, kita mau coba sikat ya. BCA Core ID. Tadi dari pakai yang namanya import tadi. Ya. Import, function import. Oke. Jadi function tadi namanya import import HTML nih ya. Import data from table or list in an HTML page ya. Import HTML, peng. Nah, URL-nya apa tadi? Ya, saya ambil yang BCA. Ya. Terus yang mau diambil apa? Ini ada dua. Ada list, ada table. Kita ambil table karena tadi kebetulan BCA nulisnya dalam bentuk table. Nah, table berapa? Wah, kalau aku males ngitung satu-satu, jadi kita tes satu-satu ya. Jadi ini import BCA Core ID table 1 ya. Ini keluar nih, kurs, e-rate, bla bla bla. Bener nggak ini dari yang BCA tadi? Benar ya kan? Beruntung nih saya ya. Jadi kalau ini masih salah ya kalian carilah table 2, table 3 gitu ya. Gitu. Pang. Ini kalau table 2 ada nggak ya di situ? Oh, nggak ada ya. Berarti cuman memang di situ sini nih yang ada tablenya itu cuman 1 gitu. Ya kan? Nah, ini orang finance pasti seneng dong, ya kan? Kenapa? Currency aslinya BCA. Daripada kalian buka website BCA setiap hari ya, buka aja ini udah angkanya. Seru kan? Ya kan? Nah, ada tapinya ya. Ini dia satuannya salah karena desimalnya koma, ya kan? Padahal ini ya ini gampang lah. Ini tinggal pakai replace aja gitu ya. Substitute namanya. Substitute gitu. Jadi substitute cari ini ya teks ini ya kan, ganti teks apa menjadi apa, kita pakai nama functionnya substitute gitu. Seru ya. Terus apalagi ya teknik yang mungkin berguna. Tadi tuh saya ada sempat kepikiran teknik yang bisa dipakai. Teman-teman ada masukan nggak atau komentar nggak? Ya, jadi kalau saya sih ya teman-teman, paling hobi tuh gini nih, ya, help, function list, ya. Saya baca satu-satu. Ya kan, saya baca satu-satu gitu. Jadi biar tahu ini functionnya itu apa aja. Sebanyak ini nih coba pahami ya kan. Terus nanti kalau pengen tahu ya tinggal learn more kayak gitu ya, tinggal klik learn more. Ini bagus banget kok ya. I think Google really is helpful ya kan, terutama untuk orang-orang finance, untuk orang-orang kayak kita ya kan, dan seterusnya. Ya, mungkin itu ya, if there's any ya, Avandi. Jadi kalau yang ini import HTML itu dia membaca file HTML ya kan, terus dia bisa LI ya. Ini kalau di website itu list item ya kan, atau bisa table gitu. Terus mulainya tabel yang mana, yang tabel pertama, 2 atau 3 atau dan seterusnya ya. Coba aja satu-satu sih kalau saya. Gitu. Dan ini nanti akan selalu up to date ya, akan selalu berubah kalau website aslinya berubah. Setahu saya ini update-nya itu setiap 1 jam kalau nggak salah kayak gitu. Ya, jadi jangan takut gitu. Oh, VLOOKUP ya, itu VLOOKUP seru ya, nanti next time kita ini gitu. Tapi misalnya kalau mungkin ini ya, misalnya kalau ada variabel yang kalian pengennya cuman ada pilihannya 1 atau 2 ya, itu bisa pakai teknik kayak gini ya. Ini data validation gitu ya. Jadi data validation ya. Klik ya. Nah, ini kalian bisa bikin mana ya? List of item ya. Nah, terus enter item separated by comma ya. Misalnya karyawan kontrak ya kan, misalnya kontrak sama tetap gitu, ya. Show drop down gitu ya, and so forth. Tada ya. Jadi kita bisa jadi pilihan ya. Terus nanti variabel ini tinggal di copy paste gitu. Pang gitu. Jadi karyawan kontrak tetap gitu kan. Simple ya. VLOOKUP lebih canggih lagi karena nanti ini kita bisa sebenarnya nggak perlu pakai VLOOKUP malah ya. Jadi dari data source, misalnya ini ya, Netflix title ini tadi udah saya hapus tadi pivot table ya.
Misalnya inilah sutradara ya. Tadi ada data sutradara. Oke, saya mau ambil data sutradara. Peng. Ya. Kalau nggak mau di-delete ini ya, aku harus remove validation ya. Data validation, remove validation. Nah, hilang. Oke. Nih, saya bisa nih ya. Kalau nggak mau pakai VLOOKUP bisa juga dari data validation ya. List from range ya. Range-nya mana ya kan? Saya ambil dari sini. Pang. Gitu ya. Tapi jangan A1 ya, itu kan direktor. Jadi gua mulai dari A2 sampai ke bawah gitu. Jadi A2 sampai ke bawah. Oke, ya. Show drop down. Pang gitu. Nah, jadi di sini keluar nama sutradaranya. Ya, simple ya. Dan ini nggak urut kenapa ya? Karena tadi nggak sort by alphabet ya. Kalau kalian mau urut ya data source kalian diurutkan berdasarkan nama direkturnya ascending gitu. Nah, jadi sekarang ABC. Nah, ya kan? Jadi lebih cepat gitu. Seru ya. Ini tinggal di copy paste kalau kalian mau. Ya, jadi kalau VLOOKUP ya oke, tapi kalau lagi males ya udahlah pakai ini aja. Gitu. Ya, dan seterusnya. Dan ini kalau gua ketik something yang di luar ini, itu tuh bisa data validation-nya bisa dibikin marah gitu. Ya, show warning hanya ngasih alert, kalau reject itu inputnya ditolak karena nggak ada variabelnya. Ya, kalau ini validation help tuh ya ditulis lah, masukkan sesuai dengan nama sutradaranya misalnya kayak gitu. Ya, oke. Mungkin terakhir kalau ada pertanyaan ya, ini saya lihat. Oke. Ya, mungkin itu dulu ya. Nanti ini saya coba save di mana, di IGTV supaya teman-teman lain juga bisa ngelihat ya. Dan tadi sih saya sudah kepikiran juga, sebetulnya banyak kok teknik-tekniknya ya. Ini bocoran aja kalau kalian nanti tertarik, di IGTV-nya kasih komentar nih. Nih contohnya ya. Jadi dia itu bisa query guys gitu kan. Query nama-nama kolomnya ya kan, and then saya perintahnya gini. Ambil kolom 1, nilai minimum kolom 1, minimum kolom 2, di mana kondisinya datanya tidak kosong, group by kolom 1 kayak gitu. Ya, jadi seru banget lah gitu ya kan. Ini aggregate ya kan, pivot table, mau jumlah kalau mau cuma satu baris juga bisa ya kan, and so forth gitu ya. Ini banyak teknik nih. Ini kayak ini saya scraping dari data ya kan. Jadi kolomnya aneh kan, aduh ini per strip ini, wah ngambilnya gimana ya kan. Nah, ngambilnya tuh pakai gini nih, filter gitu. Nah, dengan filter angka variabel yang tadinya selang-seling itu jadi sekarang ke samping gitu. Ini pakai rumus sekali ini ya. Ini sekali panggil filter, semua sisanya di bawahnya udah otomatis dirapikan gitu ya. Banyak banget kok teknik-tekniknya ya yang bisa dilakukan, tapi mungkin in another session. Tapi kasih komentar kalau memang ada pertanyaan ini, nanti maybe we can do another session. Itu aja. Thank you so much ya untuk teman-teman yang masih stay sampai sekarang. See you guys.